Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farak Paliarus dengan NIM 19050974011 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antena. Yang pertama ada konsep antena. Antena adalah komponen penting dan menentukan dalam propagasi gelombang. Yang kedua, antena bertugas untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Yang ketiga, penggunaan antena harus sesuai dengan kebutuhan. Dan ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada arah sebaran atau fokus, ada besar atau kecilnya penguatan atau gain, dan yang terakhir ada polarisasi. Selanjutnya, polarisasi antena. Saat tegangan elektrik naik atau turun melalui sebuah konduktor, akan terjadi gelombang elektromagnetik dengan sudut arah yang konstan pada konduktor. Gelombang dapat bergerak naik dan turun atau menyamping, tergantung pada posisi antena. Selanjutnya, antena directionally. Yang pertama, antena omnidireksional itu segala arah. Untuk yang direksional yaitu terfokus pada arah tertentu. Nah, yang termasuk dari direksional ada 4 poin, yaitu sektoral, Yagi, grid, dan solid dish. Kemudian arah fokus antena menentukan besar kecilnya penguatan atau gain atau power antena. Selanjutnya ada omni antena. Omni antena ini merupakan bentuk antena paling sederhana. Omnidireksional adalah pengembangan dipol antena namun menggunakan perhitungan resonansi 1/4 lambda. Kemudian gain terbesar dari antena omni berkisar antara 15 sampai 18 dBi. Selanjutnya, direksional antena. Yang pertama, direksional antena adalah jenis antena yang tidak memberikan area coverage 360 derajat. Kemudian ada 2 prinsip pembuatan direksional antena, yaitu yang pertama, pengembangan dari dipol antena dengan menambahkan reflektor seperti antena grid, dish, dan antena sektoral. Kemudian pembuatan model plat dengan perhitungan 1/4 lambda seperti antena patch. Yang terakhir, semakin besar gain atau power akan semakin sempit area cakupannya, dan begitu sebaliknya. Kemudian ada grid antena. Grid antena itu apa sih? Nah, grid antena di sini adalah antena WiFi yang berfungsi untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point-to-point, multi-point, atau sebagai klien dari RT atau RWNet. Nah, antena ini akan menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz, di mana data tersebut bisa dalam bentuk intranet ataupun internet. Nah, antena grid ini akan beroperasi dengan cara menerima sinyal data, kemudian mengirimkannya dengan sistem gelombang radio. Data tersebut bisa berupa intranet atau internet. Setelah data terkirim, maka perangkat akan menangkap sinyal tersebut dan Anda pun bisa mengakses internet. Sinyal WiFi ini ada yang terkunci oleh password, namun ada juga yang tidak. Kemudian ada dish antena. Nah, dish antena adalah reflektor antena yang berbentuk wajan melingkar dengan sudut lengkungan di setiap lengkungnya sudah diperhitungkan sudut pantulannya. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari dish antena tersebut? Nah, cara kerjanya sama persis seperti cermin. Misalkan dalam ukuran dish yang 6 feet. Di setiap lempeng dish dapat diumpamakan kaca cermin yang ditempel mengikuti lengkungan dish.
ketika sinar matahari memancarkan sinarnya dan mengenai dish dengan lempengan cermin tersebut, maka yang terjadi adalah cahaya dari matahari tersebut akan memantul ke satu titik di mana LNB berada. Nah, bagi dish antena yang baik, pantulan cermin tersebut tidak boleh ada yang salah arah atau mengarah kemana-mana. Namun semuanya harus di tengah, sehingga dengan demikian kualitas dish tersebut dapat kita ketahui apakah dish tersebut bagus atau tidak. Kemudian poin terakhir ada sektoral antena. Nah, sektoral antena adalah perangkat jaringan wireless yang memiliki kemampuan menyebarkan sinyal secara direksional atau searah dengan gain atau power yang jauh lebih tinggi daripada pola pemancaran omnidireksional atau menyebar membentuk area lingkaran yaitu antara 10 sampai 19 dBi. Nah, di sektoral antena ini ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan dari antena sektoral antara lain, yang pertama ada dapat meminimalis biaya jaringan. Artinya dengan pengembangan koneksi melalui jaringan wireless, maka pengadaan hardware berupa media transmisi yang mana dalam menghubungkan antar lokasi yang berjauhan harus memilih media transmisi kabel yang berkualitas bagus dengan harga mahal. Belum lagi jika kita terkendala dengan jarak maksimal media transmisi, berarti harus menambahkan perangkat lain atau repeater agar dapat terhubung. Maka dengan adanya antena sektoral ini, perangkat tersebut tidak perlu diadakan. Kemudian keuntungan yang kedua ada lebih aman. Artinya dengan menggunakan koneksi antena, keamanan perangkat lebih terjamin karena tidak terganggu oleh pembongkaran dan pengembangan infrastruktur pemerintah seperti jalan dan jembatan. Karena umumnya untuk menghubungkan lokasi yang jauh, kita selalu menanamkan kabel di sepanjang jalan raya. Kemudian kelebihan yang terakhir ada untuk outdoor. Di sini maksudnya antena sektoral didesain untuk kebutuhan koneksi di lapangan atau luar gedung. Nah, untuk kelemahan sendiri ada yang pertama, kelemahan pada sisi konfigurasi. Di sini banyak sekali pihak yang berada di luar jaringan kita berusaha untuk masuk ke dalam jaringan melalui koneksi yang disebar antena sektoral. Namun hal ini masih dapat diantisipasi. Kemudian kelemahan yang kedua, mobilitas kurang. Dengan menggunakan antena sektoral secara umum, mobilitas dalam berhubungan masih kurang. Kemudian yang terakhir ada kurang fleksibel jika terdapat ekspansi. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai antena. Apabila ada kurang dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.